kasih Bu Piani. Baiklah, untuk supervisi saya sudah mempersiapkan. Yang pertama RPP sudah saya siapkan untuk perangkat pembelajaran Bu ya. Terus media, tentunya media karena bersangkutan dengan pembelajaran, karena kita ini matematika. Matematika kebetulan kita itu ada di materi mengukur sudut. Mengukur sudut saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang menurut saya bisa menarik perhatian siswa seperti itu. Bagus sekali Bu Ririn, berarti persiapannya sudah sangat bagus ya gitu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajarannya besok yang ingin Ibu Ririn capai besok? Ya, tujuan pembelajarannya itu yaitu agar siswa tersebut mengetahui bagaimana cara mengukur sudut tersebut. Terus dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya media yang disiapkan itu adalah jam dinding. Kebetulan mungkin ya kalau kita tidak mempelajari masalah mengukur sudut, kita tidak tahu bahwa di jam dinding itu terdapat sudut-sudut. Setiap 1 jamnya itu ada beberapa sudut, 12 jamnya itu berapa sudut itu. Tujuannya itu agar siswa tersebut mengetahui dalam kehidupan sehari-hari ternyata pembelajaran masalah sudut ini ada dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Bagus sekali Bu Ririn, berarti tujuannya itu supaya anak-anak itu tahu bagaimana kita mengukur bahwa dengan jam dinding itu kita bisa menentukan berbagai macam sudut ya gitu ya. Strategi apa yang ingin Ibu capai dari pembelajaran tersebut? Ya, strateginya yaitu salah satunya itu membuat media yang menarik tadi. Itu salah satu strateginya ya. Bagaimana pembelajaran yang saya berikan kepada siswa tersebut menarik perhatian mereka, mereka bisa fokus mendengarkan materi yang saya berikan. Salah satu dengan media tadi. Kalau menurut saya kalau sudah mempersiapkan media, mudah-mudahan anak-anak tersebut bisa mengerti pembelajaran yang kita berikan. Apa strategi lain selain itu Bu Ririn? Strateginya yaitu mungkin langsung ke praktek seperti itu ya, karena kan matematika itu kalau tidak praktek rasanya kurang ya. Nah, seperti itu. Kira-kira bagaimana hasil pencapaiannya kakek yang dapat Keinginan saya ya, keinginannya Bu Ririn? Keinginan saya Bu, kalau misalnya kalau mau 100% itu mungkin susah ya, namanya anak-anak. Saya itu memiliki 27 siswa di dalam kelas. Paling tidak 80% sudah bagus itu kalau menurut saya Bu, kalau materi matematika ini gitu ya. Terima kasih Bu Ririn, berarti yang Ibu Ririn inginkan itu 80% dari jumlah siswa tadi minimalnya itu 80% gitu ya, itu pencapaian tidak-tidaknya pengen capai ya. Kira-kira apakah Saatnya masuk kembali. bisa Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom and prepare for the lessons with good spirit. Thank you. Materi dengan baik dan benar. Terus media juga dipersiapkan. Sudah memberikan pembelajaran yang menarik, sudah menyediakan media pembelajaran. Kira-kira gimana respon anak-anak itu? Sejauh ini Bu ya, kalau kita sudah memberikan materi, kita menguasai, terus media juga memadai, respon siswa tersebut mereka itu akan tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Jadi memang adalah 1-2 yang anak-anak itu, cuman rata-rata itu mereka akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Senang mereka belajar. Berarti tadi kan tadi hampir seluruhnya ya anak-anak itu senang dengan pembelajaran Ibu Ririn di kelas itu. Tapi ada 1-2 yang masih pasti. Nah, untuk siswa yang 1-2 tadi kira-kira langkah apa yang ingin Ibu Ririn lakukan? Iya. Saya biasanya tuh melalui pendekatan.
Saya melalui pendekatan, saya tanya apa yang belum mereka mengerti, di mana yang belum dimengerti, bagian yang mereka belum mengerti, saya ajarkan seperti itu. Saya kasih tahu per individu yang belum mengerti itu. Seperti itu. Gitu ya. Berarti pendekatannya Ibu Ririn akan melakukan pendekatan terhadap anak itu secara individu. Iya. Apakah kegiatan itu Ibu Ririn lakukan di saat pembelajaran atau di saat sesudah pembelajaran? Biasanya saya tanya siapa yang belum mengerti seperti itu. Pasti kalau ditanya itu terkadang anak-anak ini malu dia yang belum mengertinya. Cuman kita kan secara guru ya pasti tahu anak itu belum mengerti. Dari kita beri pertanyaan dia diam, otomatis anak tersebut belum mengerti. Saya deketin seperti itu, kamu sudah mengerti belum? Gak usah malu seperti itu. Silahkan kalau tidak mengerti ditanya, langsung diajari seperti itu. Kalau misalnya praktek ya, kalau secara teori kita kasih tahu yang ini seperti itu. Dari pembahasan kita hari ini, kira-kira apa yang ingin dicapai terhadap pembahasan kita pada hari ini, ngobrol kita hari ini? Iya, kalau saya sih yang ingin saya capai bagaimana siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran yang kita berikan atau saya berikan itu dengan senang hati, dengan ikhlas belajarnya. Kalau menurut saya kalau misalnya mereka sudah senang, sudah ikhlas, happy kan belajarnya itu akan mudah menyerap pembelajaran yang kita berikan seperti itu. Di akhir cerita kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Ririn sampaikan? Saya tidak banyak yang ingin sampaikan. Kita sebagai generasi, saya dianggaplah masih guru pemula ya, guru pemula. Bagaimana caranya kita itu harus memberikan siswa pembelajaran yang baik. Berikanlah kontribusi yang baik pada siswa. Kita juga terus jangan lupa kita sendiri yang harus memang benar-benar belajar terlebih dahulu, pahami dengan materi yang kita berikan kepada siswa. Terus jangan lupa media itu memang selalu menjadi pusat perhatian siswa. Kita akan melaksanakan rangkaian selanjutnya dan yang ketiga baru kita laksanakan rangkaian yang ketiga yaitu pasca observasinya. Terima kasih, itulah pra-observasi yang kami lakukan kepada rekan saya yaitu Ibu Ririn Agustiani. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siap, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran, Ibu absen dulu satu persatu. Yang dipanggil namanya silakan kanan. Pertama Alia, terus Nanda, Alisa, Apri, Zaki, Egi, Fakira, Farhana, Hadir, Hasifa, Danis, Irga, Aal, Dani, Zidan, Zia, Dapi, Azla, Naila, Nur, Rasya, Raya, Chelsea, Tristan, Zahira, Zahwa, Zelo. Ya, hari ini sudah hadir semua. Alhamdulillah hari ini anak-anak masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir datang ke sekolahan dengan keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan berpuasa semua ya. Kita ulangi sedikit ya pembelajaran yang kemarin itu tentang apa? Tentang pengukuran sudut. Ya, tentang pengukuran sudut. Ya, kemarin sudah ada tentang pengukuran sudut, yaitu sudut itu ada berapa macam? Terbagi berapa macam? Tiga macam sudut. Yang pertama ada sudut apa? Siku. Terus yang kedua ada sudut langit. Yang ketiga tumpul. Kalau sudut siku-siku berapa derajat? Sudut lancip 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat bisa 80, bisa 85, bisa 50. Yang pasti kurang dari 90 derajat. Terus kalau sudut tumpul 90 derajat. Ada 95, ada 100, 105, 108. Itu tiga macam sudut. Nah, sekarang kita akan membahas buka halaman 46. Membahas masalah mengukur besar sudut pada jarum jam. Tentunya anak-anak sehari-hari sudah tahu, sudah melihat yang namanya jam ya. Ini Ibu perlihatkan jam dinding yang biasa ada di sekolahan kita ada, di rumah ada, ya, di tempat-tempat umum juga biasanya ada jam ya. Jam ini fungsinya untuk apa? Ya, untuk mengingatkan kita waktu. Ternyata di dalam jam dinding ini terdapat sudut-sudut ya. Jam ini kalau satu hari 24 jam. Nah, kalau 12 jam itu 12 jam berarti setengah ya. 12 jam. 12 jam itu ternyata sudut yang dibentuk oleh jam ada 360 derajat. Bagaimana mengukurnya? Kemarin sudah kita belajar mengukur sudut itu menggunakan apa? Menggunakan unsur. Nah, 12 jam 360 derajat kalau dibagi 12 terbentuklah berapa? 30 derajat. Ternyata setiap 1 jam jarum jamnya ini bergerak itu membentuk sudut 30 derajat. Bagaimana Bu mencarinya? 360 derajat dibagi dengan 12 dapatlah 30 derajat. 30 derajat kalau kalian gambar, coba kalian gambar di buku membentuk seperti sudut apa? Coba keluarkan busur langsung. Busur aku bisa Bu. Yang bawa busur bisa maju ke depan. Ya, yang bawa busur. Silakan kalian sudut 30 derajat. Coba Dirga. Gambar sudut 30 derajat. Coba. Ya, gambar coba 30 derajat. Kemarin sudah Ibu ajari bagaimana titik pertamanya itu di mana Dirga? Oke. Buat titik pertamanya. Terus kalau 30 derajat di mana Dirga? 30 derajat. Di mana? Nih. Oke, nah. Ini coba digambar. Garis ke sini, terus garis ke sini. Oke.
30 derajat. Ya, ternyata yang sudah gambar, siapa saja yang sudah gambar? Ternyata besar sudut 30 derajat itu kalau digambar besarnya seperti ini, besarnya di buku. Ya, kalau digambar 30 derajat. Sama tidak dengan 1 jam? Ya, dengan 1 jam. Sama, ya. Yang ini 30 derajat setelah digambar menggunakan busur, besar sudutnya itu ternyata sama. 30 derajat itu besaran sudut 1 jam, ya. 1 jam. Nah. Coba siapa lagi yang sudah gambar 30 derajat? Apa di antara kalian belum bisa menentukan sudut? Belum bisa menggambar sudut? Coba angkat tangan yang belum bisa menggambar sudut. Hah? Belum bisa? Zelo. Belum bisa ini di mana Zelo? Sudutnya. Ibu ulangi lagi. Menggambar atau menentukan sudut itu kalian harus menggunakan yang titik tengah atau sudut 90 derajat. Titik pertama itu 90 derajat ini atau di garis tengah, ya. Baru sudah itu kalian cari sudut mana yang akan kalian buat. Seperti tadi, titik tengah berarti garis lurusnya, garis lurus, terus 30 derajat. Kalian cari angka 30 di busur sini. Nah, berarti kalau ini titik tengah 30 derajat ada di sini. Sudah, langsung ditarik garis, membentuklah sudut 30 derajat. Sampai di sini masih ada yang belum paham? Ayo menentukan sudut menggunakan busur. Masih ada yang belum paham? Silakan angkat tangan yang belum paham. Jangan malu-malu. Kalian di sini belajar sama-sama. Jadi sama. Siapa yang tidak mengerti silahkan bertanya. Ya. Kalau Dirga sudah mengerti, yang lain juga harus mengerti. Jadi ilmunya dapat semua. Gani sudah mengerti belum Gani? Sudah. Kalau misalnya sudut 45 derajat seperti apa gambarnya Gani? Coba. Bagaimana? Dari mana Gani? Tarik garisnya Gani. Lurus. Ya, 45 mana 45? Titik. Oke. Terus dibuat ya, tarik garis. Ini. Terus. Ya. Nah, itu sudah terbentuk sudut 45 derajat. Berarti Gani sudah mengerti. Sudah mengerti Gani bagaimana membuat sudut 45 derajat. Ya, karena banyak ini ya. Ada 180 ya. Ada 100. Kalau misalnya ditanya 120 derajat, berarti kalian sudah harus mengerti. Oh, ternyata 120 itu di sini. Titik utamanya itu ada di tengah, ya. Kalian garis, terus carilah sudut serata titik 120. Kalian tarik garis juga, jadilah gambar 120 derajat. Masih ada yang belum mengerti? Ya, terakhir ibu tanya. Siapa lagi yang belum mengerti? Ayo. Tristan? Sudah mengerti Tristan? Sudah mengerti? Zaki? Sudah. Anda? Sudah. Anissa? Sudah. Dapi? Nanti kita praktek lagi dengan soal, ya. Dengan soal. Kalau sudah dikasih soal pasti ketahuan. Yang belum mengerti, yang pura-pura mengerti, ya. Yang sudah mengerti, ada yang sudah mengerti tapi masih bingung, ada banyak. Ada yang tidak mengerti tapi pura-pura mengerti, ada, ya. Nah sekarang coba kalian tentukan kalau misalnya 2 jam, tentukan sudut 2 jam. Kalau 1 jam kan 30 derajat. Kalau 2 jam berapa? Nah coba kalian bukan tugas, gambarlah sudut 60 derajat tersebut di buku. Ya, 2 jam kan? Alhamdulillah ternyata setelah ibu lihat hasil tugas kalian tadi hampir 80% mengerti.
tentang menggambar sudut, bagaimana menentukan sudut-sudut itu sudah mengerti semua. Ya namanya banyak ya, jadi ada yang belum memahami, ada yang belum mengerti, itu kita belajar lagi nanti. Yang memang belum paham itu harus lebih banyak lagi bertanya. Pembelajaran kita hari ini cukupkan sampai di sini. Di rumah silakan dipelajari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn atas kesempatannya, di mana kita sudah melakukan supervisi akademis ini dengan 3 alur. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, sekarang kita akan melakukan yang ketiga yaitu pasca observasi. Di mana dalam kesempatan ini bagaimana pengalaman Ibu Ririn di kelas kemarin dan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin itu? Ya, setelah melakukan kegiatan observasi kemarin ya, pengalaman yang saya dapat itu ternyata dari 27 siswa itu kan kita menghadapi berbagai macam karakteristik anak, terutama 27 siswa itu harus dipahami semua karakteristiknya. Dalam pembelajaran kemarin kebetulan itu di pelajaran matematika ya, saya bisa mengetahui ternyata dari anak yang satu ke anak yang lain itu memang cara belajar dan cara menerima pembelajarannya itu ternyata beda-beda. Ada yang cepat, ada yang memang perlu bimbingan, ada yang perlu berproses seperti itu. Ya, untuk pengalaman saya yang saya dapatkan dalam pembelajaran. Tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak itu daya menerima pembelajaran itu beda-beda. Ya. Ada yang cepat, ada yang butuh proses. Iya. Kira-kira langkah seperti apa yang ingin Ibu capai dengan kegiatan tersebut? Ya, langkah yang ingin saya capai itu ya dari berbagai macam karakteristik anak itu otomatis pencapaiannya harus sama. Kalau misalnya anak yang satu bisa dapat 100, ya anak yang lainnya juga harus bisa mendapatkan nilai 100, minimal 90 seperti itu. Harus, kalau masalah pencapaian sebenarnya itu untuk pembelajaran dari 27 siswa itu harus sama pencapaiannya, walaupun pencapaiannya itu memerlukan beberapa tahap atau beberapa proses, karena kita di daya tangkap anak itu beda-beda seperti itu. Bagaimana cara pendekatannya juga supaya anak-anak itu bisa sesuai dengan apa yang Ibu Ririn inginkan? Ya, berdasarkan observasi sudah Ibu lihat sendiri kemarin, saya melakukan pendekatan yaitu menggunakan media, terus saya dekat ya anak-anak memang yang belum mengerti, memang dia sudah mengerjakan itu saya datangi seperti itu. Saya lihat pekerjaan mereka apa memang sudah sesuai dengan materi yang kita berikan atau belum. Apakah tidak melibatkan anaknya sendiri untuk mengajari teman-temannya yang belum mengerti? Iya, saya juga sudah memberitahu kepada misalnya kan kalau saya tempat duduk ya, tempat duduk anak-anak itu tidak melulu harus yang pintar, harus duduk dengan yang pintar, sedangkan yang kurang ini dia harus duduk dengan siapa? Kalau misalnya mereka ingin, jadi saya atur memang yang kurang ini tadi harus duduk dengan yang sudah lumayan. Jadi pas ketika ada pembelajaran yang dipikir mereka agak sulit, yang satunya ini bisa memberitahu, bisa mengajari yang temannya tadi. Mungkin kalau mereka mau bertanya kepada guru malu mungkin ya, nah dia bisa nanya ke temannya tadi seperti itu. Oh ya, kemarin kan kita sudah supervisi akademisnya. Kira-kira apa sih yang sudah dicapai dalam pembelajaran? Ya, dalam pembelajaran kemarin alhamdulillah yang sudah dicapai berdasarkan keinginan saya minimal 80% ya, minimal 80%. Alhamdulillah setelah diberi tugas ternyata pencapaiannya itu lebih dari 80% seperti itu. Berarti pencapaiannya itu lebih dari yang saya harapkan seperti itu ya, terutama dengan menggunakan berbagai cara pembelajaran tadi, pendekatan, menggunakan media dan lain-lain seperti itu.
sudah bagus sekali ya materinya, pembelajaran kelas itu sudah bagus, kemudiannya sudah bagus, ini sudah bagus. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran tersebut? Ya, kalau masalah perbaikan itu saya belum ke siswa, diri saya sendiri dulu. Yang perlu saya perbaiki setiap harinya itu pasti saya harus menambah ilmu, menambah materi, menambah wawasan lagi dalam kegiatan pembelajaran itu pasti. Ketika kita memberikan materi, kita sendiri dulu harus memang benar-benar siap memberikan materi tersebut kepada siswa. Terus yang perlu diperbarui mungkin juga alat atau medianya itu, kalau kemarin kita menggunakan jam dinding, mungkin ke depannya itu harus menggunakan media yang lebih bagus, lebih menarik lagi siswa tersebut. Terima kasih banyak Pak Deren. Kita sudah menjalankan kegiatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Inilah kegiatan kami pada supervisi akademis ini bersama Ibu Ririn. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.